Misel, Septen, Sabila. Ya semuanya hadir ya. Nah sekarang kalian ada yang masih ingat nggak materi apa yang kemarin dikasih sama Kak Budi? Ekspor dan impor ya. Ada yang masih ingat apa itu ekspor? Yang masih ingat apa itu ekspor coba angkat tangannya. Ada berapa ekspor sama impor? Nah sekarang kalian refresh semua otaknya. Impor itu apa? Ekspor itu apa? Yang bisa lepas tangan. Yuk, bisa. Benar, ekspor itu jadi Indonesia mengirimkan barang keluar.
ini kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Pada materi kali ini, kita memiliki dua topik pembahasan, yakni bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama internasional dan apa yang dapat kita lakukan untuk ikut menghadapi permasalahan global. Kamu juga dapat menyimak materi ini di buku pasal 9, halaman 86 sampai dengan 92. Wilayah Nusantara sudah terlibat dalam perkembangan kerjasama dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa kerajaan, banyak catatan sejarah yang menyebutkan jika wilayah Nusantara sudah melakukan hubungan kerjasama di bidang perdagangan, politik, hingga budaya dan keagamaan dengan wilayah lain seperti Tiongkok dan India. Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan dunia terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia ikut berpartisipasi dalam sistem ekonomi dan percaturan politik dunia. Lalu, apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif? Indonesia menganut politik bebas aktif, artinya Indonesia tidak memihak blok manapun, tapi aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Contohnya, Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke negara-negara konflik seperti Kongo dan Lebanon. Salah satu contoh lain keterlibatan Indonesia dalam pergaulan dunia ialah ketika Indonesia bersama negara-negara tetangga mendirikan ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Saat ini ASEAN terdiri dari 11 negara-negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Singapura, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Organisasi ASEAN memiliki setidaknya 3 tujuan, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. Yang kedua adalah untuk menjaga perdamaian, serta mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Selain di lingkup Asia Tenggara, di level dunia, Indonesia juga aktif dalam organisasi UN atau United Nations atau PBB, ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di level dunia, Indonesia tetap menjalankan politik bebas aktifnya, di antaranya dengan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang mengirimkan personel militernya dalam misi perdamaian ke negara-negara yang sedang berkonflik, seperti pasukan kontingen Garuda di Lebanon. Sebagai organisasi perdamaian dunia, PBB memiliki beberapa tujuan seperti berikut ini. Dalam perkembangannya, seluruh negara di dunia saat ini menghadapi permasalahan global yang perlu diantisipasi secara bersama-sama. Permasalahan global adalah permasalahan yang harus dianggap seluruh dunia, seperti persoalan ekonomi, polusi, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Dalam rangka menghadapi permasalahan global secara bersama-sama, seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 menyepakati tujuan bersama untuk dicapai di tahun 2030. Tujuan tersebut terangkum dalam 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau disingkat sebagai SDGs. Berikut ini adalah ke-17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut. Indonesia terus melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan menjalin persahabatan. Ada 2 jenis kerjasama antar negara, yakni kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara negara seperti Indonesia dan Jepang dalam membangun infrastruktur, sedangkan kerjasama multilateral melibatkan lebih dari 2 negara. Misalnya, konferensi perubahan iklim di Paris yang dihadiri oleh banyak negara. Dari politik bebas aktif hingga kerjasama pembangunan, Indonesia terus berperan aktif dalam dunia internasional. Semua ini dilakukan untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera. Sebagai generasi muda yang ingin menuju kerjasama global ini, berikut ini adalah rangkuman materi. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk like, share. Perhatikan videonya.
Iya, dapat memahami kerjasama apa saja yang dilakukan negara-negara di dunia. Contoh kerjasamanya dalam bidang apa saja? Bidang ekonomi, pintar lagi. Bidang politik lagi. Bidang budaya lagi. Ada berapa? Yuk, coba lihat di buku. Itu video ibu ambil rangkum dari bukunya. Jadi kalian sambil lihat, sambil baca juga ya. Nah, ngomong-ngomong tentang ASEAN, apa sih kepanjangan ASEAN itu? Benar. Jadi ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation. Kayak gitu. Kalian harus hafal itu ya. Karena ibu dari SD itu ASEAN itu ibu disuruh hafalin, tulisannya disuruh hafalin. Jadi kalau nggak bisa habis atau tulisannya kan pasti pulang. Makanya sampai sekarang keinget di kepala. Nah, kerjasama antar negara itu ada kerjasama bilateral dan juga multilateral. Bilateral, apa itu kerjasama bilateral? Benar, kalau
Cepat-cepetan ya, 1, 2, 3 dulu. Lipat tangannya, lipat. Lipat tangannya. 1, 2, Saya. 2, dia belum 3. Itu istimewa. Ditarik jadi. 1, 2, 3. Siapa namanya sampai yang
Apa yang bisa kalian pelajari pada materi hari ini? Yang udah selesai dia. Yang ngomong dia. Ayo